Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengenalan pola. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Dimulai dari saya, yaitu Reski Dwi Ramadhani Irawan dengan NIM F551210550. Kemudian teman saya Yunita Anggraini dengan NIM F5512170. Dan yang terakhir yaitu Valda Laura Uswari dengan NIM F551217074. Di sini kami akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari 5 jurnal regresi linear yang kami pilih. Yang pertama yaitu implementasi algoritma regresi linear sederhana dalam kehidupan sehari-hari pendapatan daerah studi kasus Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang yang akan dibahas oleh saya sendiri. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu kelebihannya yang pertama, data yang ditampilkan sudah disederhanakan sehingga lebih mudah untuk dihitung nilai konstanta dan koefisiennya. Kedua, perhitungan mencari nilai konstanta dan koefisiennya dilakukan secara detail dan mudah dipahami. Kemudian, kelebihan yang ketiga yaitu dapat memprediksi besaran pendapatan daerah yang direncanakan sebelumnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk tahun berikutnya, sehingga program-program yang telah direncanakan sebelumnya oleh Dinas Pendapatan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, pada jurnal ini menurut kami tidak memiliki kekurangan. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu tentang regresi linear sederhana untuk memprediksi kunjungan pasien di rumah sakit berdasarkan jenis layanan dan umur pasien. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu kelebihannya yang pertama, perhitungan nilai konstanta dan koefisien cukup detail. Kemudian yang kedua, digunakan map untuk mencari nilai error dari persentase selisih data asli dan hasil prediksi. Kemudian kekurangan dari jurnal ini yaitu abstrak yang digunakan terlalu panjang, lebih cocok digunakan sebagai latar belakang. Kemudian abstrak yang digunakan tidak memiliki versi bahasa Inggris, di mana abstraknya yang sesuai kaidah menggunakan dua versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yunita Anggraini. Kepada Yunita Anggraini saya persilahkan. Baiklah, jurnal yang ketiga yang kami pilih yaitu mengenai prediksi tingkat produksi kopi menggunakan regresi linear. Next. Jadi kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah, yang pertama kelebihannya yaitu terdapat flowchart analisis data, kemudian yang kedua digunakan MSE atau Mean Square Error untuk perhitungan jumlah data prediksi dengan data yang sebenarnya. Yang ketiga, perhitungan mencari nilai konstanta dan koefisiennya dilakukan secara detail dan mudah dipahami. Yang keempat, terdapat sistem interface dari proses yang ada. Kemudian yang terakhir, digunakan map untuk mencari nilai error dari presentase selisih data asli dan hasil prediksi. Kemudian kekurangan dari jurnal ini adalah abstrak yang digunakan tidak memiliki versi bahasa Inggris, di mana abstrak yang sesuai dengan kaidah yaitu menggunakan dua versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jurnal yang berikutnya yaitu mengenai penerapan metode regresi linear untuk prediksi penjualan properti pada PT XYZ. Kelebihan dan kekurangannya yaitu untuk kelebihannya yang pertama, untuk menghitung besarnya kesalahan dalam keakurasian prediksi menggunakan MSE atau Mean Square Error, RMSE, Root Mean Square Error, dan MAP Mean Absolute Percentage Error, di mana RMSE adalah akar dari MSE. Kemudian yang kedua, terdapat tahapan penelitian yang dijelaskan secara detail dan mudah dipahami.
Selanjutnya, kekurangannya yaitu perhitungan untuk mencari nilai konstanta dan koefisiennya tidak dilakukan secara detail sehingga sulit untuk dipahami. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Valda. Baik, saya akan melanjutkan materi dari unit Anggra ini. Jurnal yang kelima yaitu prediksi tingkat pengangguran di Kabupaten Tuban tahun 2020 menggunakan metode regresi linear sederhana. Kelebihan dari jurnal ini adalah data yang digunakan simple, perhitungan mencari nilai konstanta dan koefisiennya dilakukan secara detail dan mudah dipahami, penyelesaiannya rapi, sangat mudah dipahami. Tetapi terdapat kekurangan pada jurnal ini, yaitu abstrak yang digunakan tidak memiliki versi bahasa Inggris, di mana abstrak yang sesuai kaidah menggunakan dua versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.